semuanya, hari ini aku kembali menceritakan sebuah kisah dengan judul Melihat Surga dan Neraka. Kisah Nabi Idris alaihi salam. Bagaimana kisahnya? Let's go semuanya, ayo. Nabi Idris merupakan laki-laki istimewa keturunan ke-6 Nabi Adam. Nabi Idris dikenal sangat saleh dan rajin beribadah, serta memiliki kecerdasan yang luar biasa. Ayahnya adalah cucu dari Nabi Syed, putra Nabi Adam yang paling istimewa. Ia dikenal sebagai putra yang bijaksana dan lembut hati, sehingga Adam memilihnya untuk menerima segala ilmu. Karenanya, pantaslah kalau pada akhirnya Syed juga memiliki keturunan yang luas ilmunya. Dialah cucu bernama Idris atau Ahnur. Nabi Idris dilahirkan di Babilonia. Ia menjalani masa kanak-kanak yang seru dan penuh petualangan. Senang berlari, memanjat pohon, dan ia juga mahir baca tulis, matematika, dan menguasai ilmu perbintangan. Namun, di sela permainannya, Idris selalu menepi sejenak, mencari tempat sepi untuk membaca lembaran sahifah yang selalu dibawanya kemanapun ia pergi. Idris memang senang belajar dan mencintai ilmu. Karena itulah, pada akhirnya dia dikenal dengan nama Idris. Idris berarti pembelajar, dari kata darasa yang berarti belajar. Dan seorang anak, teman sepermainannya menunjuk lembaran yang dipegang Idris. "Wahai Idris, apa yang selalu kau bawa itu?" "Ini adalah sahifah, peninggalan nenek moyangku," kata Idris. "Apa itu sahifah?" Teman lainnya ikut menyela. "Lembaran bertulisan ajaran Nabi Adam," jawab Idris sambil menggelar lembar sahifah di hadapannya. Teman-temannya menatap takjub pada lembaran itu. Mereka mengerutkan kening, tidak paham dengan coretan-coretan pada lembaran tersebut. Karena pada masa itu, masyarakat belum mengenal baca dan tulis. Tulisan ini menyampaikan ajaran tentang panduan hidup yang harus kita ikuti. Lanjut Idris, berharap teman-temannya untuk ikut membaca. "Bolehkah kau ceritakan isinya lebih jelas lagi?" celetuk seorang anak di belakang Idris. "Oh, dengan senang hati," Idris menjawab penuh semangat. Sejak saat itu, sebagian teman Idris ada yang memintanya untuk mengajari membaca. Namun, banyak juga yang malas belajar dan lebih memilih untuk bermain. Idris dan teman-temannya yang memiliki semangat belajar terus tumbuh dan beranjak dewasa. Mereka semakin tekun mempelajari sahifah. Bahkan Idris punya ide untuk mengajarkan mereka menulis, dan ide kreatifnya mendorong Idris tergerak membuat pena untuk teman-temannya belajar menulis. Oleh karena itu, Idris dikenal sebagai orang yang pertama menemukan pena. Idris yang menguasai ajaran Nabi Adam juga mulai berdakwah kepada keturunan Qabil. Namun mereka malah mengejek Idris. Mereka tidak suka dengan ajakan Idris untuk kembali ke jalan Allah. Bahkan salah seorang pembesar keturunan Qabil berkata, "Sebaiknya keluarlah engkau dari negeri ini sebelum kami membuatmu sengsara." "Betul, orang sepertimu tak pantas untuk tinggal di Babilonia yang indah ini," seseorang menambahkan. Dan pada akhirnya Idris yang lembut hati tak ingin terjadi pertikaian. Ia paling tak suka harus bertikai. Idris dan sahabat-sahabat setianya berbondong-bondong mau pindah ke Mesir. Mesir yang saat itu masih dikenal sebagai Mesir Purba. Masyarakatnya masih terbelakang dan tak mengenal peradaban. Kedatangan Idris di tengah-tengah mereka mendadak membawa perubahan. Idris yang kreatif banyak mengajarkan hal-hal baru yang membuat masyarakat terus bersemangat. Dari hari ke hari, ia terus membuat sesuatu yang baru. Bahkan saat itulah Idris mulai menciptakan tulisan yang bisa mereka pahami. Tulisan inilah yang kelak berkembang menjadi tulisan hieroglifik. Dengan tulisan yang masih terbatas, saat itu Idris mulai menulis sejarah. Idris menjadi kebanggaan penduduk Mesir. Ia semakin berjasa ketika menciptakan berbagai macam perkakas yang membuat masyarakat merasakan segala kemudahan. Selain pandai membaca dan menulis serta membuat perabotan, ia juga pandai menjahit baju dari kulit binatang untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan. Bahkan Idris juga pandai dalam ilmu perbintangan, ilmu yang sangat berguna untuk membaca cuaca. Hingga masyarakat mempunyai panduan dalam bercocok tanam, kapan waktu yang tepat ketika mereka harus menanam dan memanen. Itulah peradaban tinggi yang dikenalkan Idris pada kaumnya. Bahkan para ilmuwan menyebut Idris dengan sebutan Harmasu al-Haramisa, yaitu ahli ilmu perbintangan. Segala kepandaian yang dimiliki Idris membuat rakyat Mesir Purba sangat bangga kepadanya. Semua orang mengagung-agungkan Idris yang serba bisa. Namun, hal itu
membuat Idris bersikap sombong. Ia tetap santun dan rendah hati. Ia menyampaikan kepada bangsanya bahwa semua itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kali ia memasukkan jarumnya ketika menjahit, Nabi Idris selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika beliau kebetulan lupa bertasbih, maka jahitannya akan dibongkar kembali. Nabi Idris sangat rajin beribadah, sampai dikatakan bahwa ibadahnya setara dengan seluruh manusia. Bahkan setan pun tidak mempunyai celah untuk menyesatkannya. Dan karena begitu salehnya, malaikat pun kagum dan ingin mengenalnya. Suatu ketika, Nabi Idris didatangi oleh malaikat Israel. Malaikat Israel telah meminta izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengunjungi Nabi Idris. Nabi Idris menerima dan menjamu malaikat Israel. Seperti biasanya, Nabi Idris suka memuliakan tamu. Namun, malaikat Israel tidak menyentuh dan menyantap makanan yang dihidangkan Nabi Idris. Nabi Idris pun heran dan bertanya, "Siapakah dirimu sebenarnya, wahai saudaraku?" "Aku malaikat Israel," jawab tamunya. Nabi Idris pun terkejut mendengarnya. "Apakah engkau diutus Allah untuk mencabut nyawaku?" tanya Idris. "Tidak, aku hanya ingin bertemu denganmu. Engkau orang yang baik dan saleh. Karena itu atas izin Allah aku ingin bertemu dan mengenalmu," kata malaikat Israel. Semenjak saat itu, malaikat Israel pencabut nyawa pun bersahabat dengan Idris. Saking dekatnya, Israel pernah menginap di rumah Idris dengan menyerupai seorang laki-laki yang tampan. Suatu ketika, muncullah keinginan Nabi Idris untuk melihat surga dan neraka. Nabi Idris pun bertanya kepada malaikat Israel, "Apakah dicabut nyawa itu sakit?" tanya Idris. "Iya, tentu saja," jawab malaikat Israel. "Bolehkah aku mencobanya agar aku bisa menjelaskan kepada kaumku untuk bersiap-siap menghadapi kematian?" puji Idris. "Baiklah, aku akan meminta izin dulu kepada Allah," jawab malaikat Israel. Malaikat Israel pun meminta izin kepada Allah atas permintaan Idris. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat menyayangi Idris karena kesalehannya tentu saja mengizinkan hal tersebut. Israel segera melaksanakannya dengan sangat hati-hati dan lemah lembut. Israel mencabut nyawa Idris untuk percobaan. Idris adalah seseorang yang kuat dan pemberani, hingga ia dikenal sebagai Asadul Usud, singa dari segala singa. Namun, saat dicabut nyawa, tetap saja Idris pun merasakan kesakitan. Setelah malaikat Israel mencabut nyawa Idris, tempat yang pertama mereka datangi adalah neraka. Nabi Idris pun langsung pingsan karena melihat keadaan neraka yang sangat mengerikan. Ia tak kuasa melihat hamba-hamba Allah yang sedang menerima hukuman. Setelah mengunjungi neraka, malaikat Israel kembali meminta izin kepada Allah untuk membawa Nabi Idris ke surga. Di surga, Nabi Idris kembali pingsan karena terpesona dengan keindahan surga. Sungai yang bening bagaikan kaca, malaikat Ridwan yang tampan dan ramah, juga para pelayan surga yang terdiri dari para bidadari. Nabi Idris kemudian minum air surga yang sangat menyegarkan. Setelah puas mengunjungi surga, malaikat Israel pun mengajak Idris keluar dari surga, tetapi Nabi Idris menolaknya. "Aku ingin tinggal di surga dan beribadah kepada Allah di sini selamanya," kata Nabi Idris kepada malaikat Israel. Kemudian malaikat Israel mengadukan keinginan Nabi Idris kepada Allah untuk tinggal di surga. Akhirnya, Allah pun mengizinkan Idris untuk menghuni surga selamanya.